sebelumnya perkenalkan, aku Yvonne, marketing spesialis dari BioGuard. Makasih banyak dokter udah meluangkan waktu untuk interview bersama kami hari ini. Oke, Sama-sama. sebelum kita masuk ke topik utamanya, boleh dokter sedikit menceritakan latar belakang atau pengalaman dokter di bidang kedokteran hewan. Oke, saya cerita nih jadinya ya. Ya, saya lulus dokter hewan dari Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan IPB, yang sekarang menjadi SKHB, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, SKHB ya, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University. Saya mulai praktek itu di tahun 1991. Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Hewan Jakarta, tapi terus saya membuka klinik sendiri, yaitu yang namanya Klinik Jakarta, sejak 2008. Ya, sejak 2008 sampai sekarang. Oke, oke. Makasih dokter untuk perkenalannya. Oke, sekarang mau berbicara mengenai resistensi antimikrobial atau AMR. Em, Berdasarkan pengalaman dokter sendiri, bagaimana sih kondisi AMR ini di Indonesia dalam praktik kedokteran hewan saat ini? Terus menurut dokter, ini udah menjadi tantangan yang signifikan belum? Saya kira campaign yang memang dilakukan oleh ini kan sebetulnya kan antimicrobial resistance itu kan campaign merupakan global campaign ya, global campaign yang memang dia mencakup One Health, yaitu tidak hanya dari dunia kedokteran hewan saja, dari kedokteran manusia, dan juga sekarang mulai ada dari lingkungan. Jadi sebetulnya ini adalah satu One Health yang satu kesatuan yang memang katakanlah harus betul-betul kita sama-sama saling mensupport untuk hal ini. Nah, di dalam praktek keseharian ini akan menjadi satu tantangan yang besar sekali memang. Kenapa? Karena akan menjadikan satu hal, katakanlah kesulitan untuk kita sebagai praktisi dalam menentukan antibiotik yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien kita. Ya, itu tantangannya Oke. karena sekarang kan klinik-klinik sudah mulai banyak sekali di Indonesia dan di Jakarta ini, yang mana setiap dokter itu mempunyai preferensi sendiri dalam menggunakan antibiotik. Jadi Mhm. AMR ini adalah tantangannya adalah sebetulnya bagaimana mensosialisasikan mengenai resistensi dari antibiotik ini kepada teman-teman dokter hewan. Dan Oke. tantangan yang lainnya adalah dari pemilik hewan itu sendiri, yang terkadang mereka mungkin suka memberikan antibiotik kepada hewannya dengan hanya karena demam atau karena ada luka. Jadi seperti itu yang tantangannya bukan terhadap uh, uh, komunitas dokter hewan, tetapi dari komunitas pemilik hewan juga akan menjadi tantangan besar untuk kita mengkampanyekan AMM. Oke, oke. Terus menurut dokter, bagaimana sih tingkat kesadaran dokter hewan Indonesia terhadap pentingnya uji sensitivitas antibiotik atau AST sebagai bagian dari upaya pengendalian AMR ini? Sebetulnya mungkin tingkat kesadarannya masih rendah ya dari teman-teman Hmm. dokter hewan untuk melakukan tes sensitivitas antibiotik ini. Kenapa saya katakan masih rendah? Karena itu tadi kendalanya adalah satu, ini dari biaya ya, mahal. Kedua, dari waktu lama ya, kan waktu pengerjaan itu bisa sampai lebih dari 1 minggu. Itu kan terkadang membuat kita dokter hewan juga menjelaskan kepada pemiliknya, terkadang pemiliknya suka kepengen apa-apa instan nih, apa-apa cepat. Nah, Hmm. tetapi dengan kendala yang lama, itu yang akan menjadi tantangan untuk kami, dan itu yang membuat akhirnya karena tidak menjadi satu hal yang otomatis, sehingga Oke. mengakibatkan kesadaran awareness kita terhadap AMR ini masih rendah. Itu saja sih. Hmm. Oke, oke. Tapi waktu pertama kali
kenal sama mini AST, apa sih yang Mhm. menjadi kesan atau perhatian utama dokter? Pada saat saya dikenalkan dengan EST, buat saya surprise sekali karena Hmm, itu bisa dilakukan dalam waktu cepat. iya. Sehingga dari segi harga kan juga bisa lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita dengan metode yang sebelumnya. Itu saja. Hmm. Tapi menurut dokter kayak seberapa visible mini AST untuk diintegrasikan ke alur kerja klinik sehari-hari di Indonesia? Saya kira ini bagus sekali sih sebetulnya untuk membangkitkan awareness teman-teman dokter hewan terhadap resistensi antibiotik di pasien-pasiennya. Hmm. Kebetulan dalam beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pasien dengan kasus uh, pasti tumor gitu ya. Tapi tumornya itu yang ke saya sudah bukan yang pertama, istilahnya sudah tangan kedua, tangan ketiga dengan uh, appearance atau performance terlihat kalau itu sebetulnya infeksinya tinggi sekali karena dari segi pemeriksaan kita coba si reaksi proteinnya sangat tinggi. Nah, itu kan berarti kan bisa saja sebelumnya sudah dikasih antibiotik macam-macam yang kita tidak tahu nih. Resistensi terhadap antibiotik apa saja itu kita tahu. Itu yang kebetulan kemarin saya juga rasa, aduh kalau ada buat cek sensitivitas enak bener nih saya untuk kasih Hmm. antibiotiknya. Nah, saya kira untuk membangkitkan awareness teman-teman kolega dokter hewan itu sangat baik sekali sih. Sehingga itu Oke, akan menjadi satu rutinitas untuk dilakukan gitu. oke. Jadi em, terakhir nih, jadi untuk closing kayak bagaimana dokter melihat peran mini ASI dalam membantu klinik menghadapi isu AMR ini di Indonesia gitu untuk keseluruhan. Hmm, mungkin satu product knowledge ya, itu Mm-mm. yang penting, product knowledge. Oke. Karena begini, kan uh, kita juga percuma kalau misalnya kita katakanlah menyediakan atau memprovide satu fasilitas, tapi teman-teman dokter hewan tidak tahu nih fasilitas ini atau teknologi ini dia bisa berguna untuk apa saja. Dia bisa membantu apa Mm-mm. saja untuk teman-teman kita di klinik. Itu saja sih sebetulnya. Karena dengan kita memberikan produk knowledge kepada teman-teman dokter hewan, saya kira itu akan sangat membantu teman-teman dalam apa sih ya, katakanlah menggunakan atau menggunakan mesinnya dan juga membuat teman-teman jadi terbuka. Oh, ternyata mesin A ini atau mesin mini AST ini dia bisa membantu kita dalam mendiagnosa pasien atau dalam pengobatan pasien seperti itu. Oke. Terima kasih banyak dokter buat waktunya dan Sama-sama. sharingnya.